Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap profit walaupun IHSG-nya masih sulit. Oke, hari ini IHSG menguat ya. Nggak sulit-sulit amat ya hari ini. Mudah-mudahan teman-teman juga ada yang profit ya. Memang ada beberapa saham yang masih bergerak naik, ada pun beberapa saham yang berhasil rebound. Nah, ini mudah-mudahan salah satu indikasi bagus ya buat IHSG apakah besok atau di minggu ini kembali selama satu minggu ini apakah akan terus menguat atau cuman hari ini aja ya terjadi perlawanan IHSG ya, tapi kita kembali lagi kita lihat marketnya besok. Mungkin saham-saham yang akan saya bahas hari ini saham-saham yang masih kuat ya, mungkin juga beberapa yang masih terkoreksi tapi sudah ada perlawanan. Jadi mungkin nggak banyak-banyak ya, lumayan banyak juga sih sebetulnya, tapi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Oke. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini atau baru nonton, jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe dan juga aktifkan loncengnya, dan juga jangan lupa share video ini ke teman yang lain. Oke, IHSG hari ini menguat 0,24%, sempat turun sampai ke level harga 6.747, tapi kembali menguat ya. Di sesi pertama itu sempat turun cukup lumayan, lalu kembali menguat lagi dan di sampai dengan sesi 2 dan akhirnya ditutup di harga 6.831. Nah, ini mudah-mudahan pertanda bagus ya. Kita lihat apakah besok IHSG-nya akan menghijau lagi. Mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan yang nyangkut masih bisa berubah jadi hijau. Oke, mungkin kita akan bahas cepat aja ya, jadi nggak perlu berlama-lama. Yang pertama adalah saham SDMU. Nah, SDMU hari ini doji, ini juga perlu diperhatikan. Kayak kemarin sebelumnya nih di tanggal 12 ya, dia doji, besoknya naik lagi. Nah, ini boleh diperhatikan besok kalau dia doji lagi ya, targetnya kalau mau teman-teman mau pakai target terdekat mungkin ya bisa lah di 96 kalau nyampe ya, apalagi kalau berhasil breakout 89 dulu. Nah, high-nya hari ini untuk SDMU adalah di 87 ya, mudah-mudahan nyampe ya, mudah-mudahan besok balik arah, sorry, bisa sampai ke 96 atau bahkan lebih. Ini boleh diperhatikan besok. Selanjutnya adalah WIM. Nah, WIM berhasil menguat lagi 4,76% ya. Yang sudah punya atau yang sudah masuk kemarin masih boleh hold. Mudah-mudahan target ke 995 tercapai. Hari ini dia breakout 870. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Berikutnya adalah Cars. Nah, untuk Cars ini menarik. Saya melihat pergerakannya dari awal dia mulai rebound ya. Nah, ini akhirnya Cars ditutup dengan arah ya, dengan arah 9,21%. Nah, ini masih boleh diperhatikan pergerakannya besok kalau misalkan Cars kembali menguat ya. Kalau kembali menguat, mudah-mudahan bisa sampai dengan sorry, bisa tembus harga 86 ya. Ini boleh diperhatikan untuk perdagangan Cars untuk besok. Selanjutnya adalah PNBN. PNBN hari ini terkoreksi 0,83%, tapi masih oke, koreksinya nggak terlalu dalam. Masih ada kemungkinan dia lanjut ya. Hari ini dia sempat tembus high kemarin di 2430, tapi dia turun lagi, terkoreksi. Masih boleh diperhatikan kalau misalkan besok PNBN berhasil menembus 2450, targetnya masih di 2570 dulu. Nah, ini PNBN masih menarik ya, keluarga-keluarga seri P. Jadi dipantau aja. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu BBCA. Nah, untuk BBCA hari ini dia doji ya, open di 8250, close 8250. Nah, dia kuat nih, sempat menyentuh area 8175. Mudah-mudahan besok menghijau. Kita lihat apakah bisa mencapai ke 8350 atau bahkan bisa breakout dan close di atasnya. Ini akan sangat bagus kalau dia berhasil. Selanjutnya adalah BMRI. Nah, untuk BMRI hari ini juga doji ya, sempat menyentuh ke level harga 9.300, tapi kalau misalkan ternyata besok dia merah ya jangan masuk dulu. Tapi kalau besok dia hijau bisa menembus 9.475 ya teman-teman.
boleh silakan kalau mau ambil posisi. Targetnya dia harus tembusin dulu itu 9.650. Kalau bisa tembus mudah-mudahan bisa ke 10 ribuan ya. Mudah-mudahan bikin ATH baru lagi untuk BMRI. Selanjutnya adalah Amar. Nah, untuk Amar ini kemarin sudah kita bahas ya, sudah 3 hari. Nah, akhirnya dia hari ini melanjutkan lagi. Targetnya masih sama di 312 dan 320 yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya. Berikutnya adalah saham KBLF. Nah, untuk KBLF hari ini menguat 4,61%, berhasil breakout 1900 dan sempat menembus resisten 1930 tapi close-nya di 1930-nya ya. Nah, masih boleh dipantau kalau dia lanjut target berikutnya di 1975. Mudah-mudahan bisa lewat juga. Selanjutnya adalah saham Inco. Nah, Inco hari ini koreksi 1,87%, tapi masih bertahan di atas 6575. Ini kemarin udah saya bahas ya. Kalau teman-teman mau ambil Inco, selama dia masih bertahan di atas 6575 masih oke. Tapi kalau misalkan dia turun di bawahnya, sebaiknya jangan dulu. Ini besok boleh diperhatikan kalau dia kembali menghijau, teman-teman bisa ambil posisi di atas 6 selama masih di atas 6575. Dengan harapan dia berhasil breakout 6800 bisa menuju ke harga 7000. Selanjutnya adalah PNIN. Untuk PNIN hari ini nggak bergerak harganya, cuma naik turun tapi close sama dengan kemarin. Masih boleh dipantau pergerakannya, mudah-mudahan mendukung. Kalau ISG-nya hijau dia juga ikut hijau. Selanjutnya adalah PNBS. Nah, untuk PNBS hari ini sempat menguat sampai ke level harga 97 ya. Lalu ditutup di harga 94. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan kalau dia masih lanjut menguat lagi. Mudah-mudahan masih terus uptrend ya. Kita follow the trend. Mudah-mudahan bisa sampai menyentuh harga 102 atau bahkan bisa lebih. Ini kita doakan aja supaya teman-teman bisa profit dari PNBS. Selanjutnya adalah PNLF. PNLF hari ini juga nggak kemana-mana, sama dengan kemarin. Hari ini doji, apakah ini tanda-tanda dia akan turun? Kita lihat besok. Yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya. Mungkin supportnya bisa di support harga 580 ya. Nah, kalau misalkan udah mau exit nggak apa-apa karena ini sudah cukup tinggi kenaikannya. Jadi kita lihat aja di perdagangan besok atau minggu ini. Nah, ini untuk Wins hari ini cukup bagus ya. Wins hari ini menguat 6,8% dan bahkan sempat menyentuh ke level harga 324. Sayangnya nggak bisa close di 324 nih. Kalau close di atas 324 akan sangat bagus. Tapi hari ini dia breakout 308 ya. Nah, ini masih boleh diperhatikan di perdagangan besok kalau Wins lanjut. Ini sangat menarik. Dan untuk stop loss, mungkin stop loss teman-teman bisa di bawah 268 ya, atau mau di bawah low-nya di tanggal 12 juga boleh di bawah 274. Tapi kalau merasa terlalu jauh, low-nya hari ini juga tidak apa-apa. Di bawah 290. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Unilever. Nah, Unilever masih menguat terbatas ya, yaitu 0,42%. Ini masih boleh dipantau pergerakannya. Mungkin dia akan sideways dulu di antara 4830 dengan 4930. Masih targetnya di 550. Mudah-mudahan tercapai, kita lihat aja. Mungkin masih akumulasi ya. Karena ISG-nya kemarin juga masih belum kuat, tapi hari ini dia menguat terbatas. Mudah-mudahan ISG hijau dia juga ikut hijau di perdagangan besok atau minggu ini. Kita lihat aja. Berikutnya SNLK. Nah, SNLK ini kurang liquid ya. Jadi kalau mau masuk alokasi dana diperhatikan, boleh ambil posisi di atas harga 1035. Target dekatnya di 1175, yang agak panjang mungkin bisa ke 1400. Ini juga boleh dipantau. Berikutnya adalah saham Mika. Mika hari ini menguat menguat 3,64 ya. Ini tapi dia belum bisa tembus resisten atau high sebelumnya. Ini cukup kuat 2850 ya. Mudah-mudahan besok bisa lanjut dan bisa tembus 2880 ya. Dan juga 2900. Nah, kalau bisa tembus 2900 ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan kuat. Target resisten berikutnya juga ada di 3000. Nah, kita lihat apakah akan tercapai di 3000 atau tidak.
Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu CAK. CAK masih belum kemana-mana ya. Hari ini juga terkoreksi terbatas 1,79%. Tapi masih boleh diperhatikan. Ini mudah-mudahan ada penguatan lagi. Selama CAK masih di atas harga 220 atau sama dengan 220 masih boleh ambil posisi. Tapi kalau dia close di bawah 220 sebaiknya tunggu dulu ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia besok hijau, silakan ambil posisi. Harapannya dia bisa breakout high hari ini yaitu di 226. Nah, ini juga boleh dipantau untuk CAK. Mudah-mudahan bisa kasih profit juga. Selanjutnya adalah Pegas. Nah, untuk Pegas hari ini menguat 1,9%. Nah, kalau ternyata besok lanjut, perhatikan apakah dia bisa breakout 1855. Kalau tembus berarti target berikutnya adalah di 1925. Jadi ini dipantau aja, yang sudah punya masih boleh hold ya, yang belum punya juga masih boleh. Silahkan kalau mau ambil posisi di atas high hari ini dengan harapan dia bisa breakout 1855. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Indi. Indi juga menguat ya 0,63%, close di harga 3.170 ya. Sempat dibawa turun sampai ke level harga 3.080. Ini boleh dipantau kalau besok Indi lanjut, targetnya mungkin di 3.330 dulu. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Adro. Nah, Adro ini juga di sesi 2 kembali menguat ya, menguat terbatas maksudnya 0,25%. Masih boleh perhatikan kalau dia kembali menguat lagi, kalau bisa tembus 4010 ini akan sangat bagus ya, targetnya di 4140. Saham berikutnya adalah Bumi. Nah, Bumi hari ini sempat dibawa turun ya sampai dengan level harga 151. Nah, ini tapi Bumi luar biasa hari ini kembali menguat lagi dan close di harga 163. Apakah besok akan turun terlanjut? Kita lihat. Saran saya selama dia masih kuat di atas harga 159, kalau mau ambil posisi silakan. Targetnya terdekat masih di 186. Yang berikutnya adalah ITMG. Nah, untuk ITMG hari ini juga kembali menguat ya, 0,77%. Sayangnya belum bisa close di atas 42.525. Nah, kalau sudah bisa tembus, ini akan sangat bagus. Target terdekat di 43.800 dan 44.175. Tapi kalau bisa close di atas 44.175, target berikutnya yaitu di 45.050. Saham berikutnya yaitu PTBA. Nah, PTBA sudah mulai menarik posisinya. Ini boleh diperhatikan kalau dia menguat lagi. Kalau bisa tembus 4.290, mudah-mudahan 340-nya juga berhasil ditembus. Targetnya 4.410 dan 4.470. Begitu juga Doit. Doit juga sempat dibawa turun sampai ke level harga 400 ya. Tapi di sesi 2 kembali menguat lagi dan ditutup di harga 410. Ini nggak kemana-mana sama dengan harga kemarin, harga sebelumnya. Masih perlu diperhatikan pergerakannya. Kalau berhasil menembus 414, mudah-mudahan ke 442 tercapai. Ini juga masih boleh dipantau. Yang berikutnya adalah UNTR. UNTR sempat terkoreksi sampai dengan ke level harga 32.550 ya, tapi close di harga 32.900. Dia nggak berhasil ya, nggak berhasil naik, malah terkoreksi, tapi dia masih bertahan di atas 32.775 ya, ini masih oke. Mudah-mudahan bisa menghijau lagi besok. Kalau IHSG-nya ikut hijau, ini masih boleh diperhatikan yang suka saham ini. Selanjutnya Akra. Akra terkoreksi ya 2% walaupun sempat dibawa naik sampai ke harga 1430, tapi close-nya di 1410. Masih oke, masih bisa hold selama dia masih bertahan di atas 1390. Harapannya kalau bisa breakout 1455, dia masih bisa lanjut naik lagi. Targetnya di 1555. Selanjutnya adalah TPIA. TPIA hari ini menguat 1,23%. Nah, ini juga boleh dipantau selama dia bertahan di atas 2450.
mungkin teman-teman mau ambil posisi silakan. Harapannya dia bisa breakout dulu 2480, kalau bisa target teman-teman bisa pakai target 2650. Nah, selanjutnya adalah SMSM. Ini menarik. Akhirnya SMSM berhasil close di atas 1400. Nah, kita lihat apakah SMSM besok lanjut. Kalau lanjut, harapannya bisa menembus resisten 1440. Kalau target, mungkin target teman-teman bisa 1475 ya. Ini bisa dijadikan target 1475. Mudah-mudahan nyampe. Jadi ini perhatikan aja kalau yang belum punya. Kalau yang sudah masuk hari ini ya, atau kemarin ini juga itu saya bahas sudah berapa hari. Nah, kalau ternyata teman-teman udah masuk kemarin, bagus, masih bisa hold. Tapi kalau misalkan ternyata dia besok lanjut lagi, teman-teman mau ambil posisi di atas high hari ini juga boleh. Selanjutnya adalah SSMS. SSMS juga menguat 2,8% ya. Targetnya belum tercapai nih, 1505. Mudah-mudahan tercapai besok kalau dia lanjut naik. Saham berikutnya adalah SCMA. Nah, SCMA hari ini doji ya, sempat menyentuh ke support 204 lalu kembali menguat. Ini masih boleh diperhatikan besok kalau dia kembali menguat, targetnya ke 226 dulu aja. Saham berikutnya adalah SMDR. Nah, untuk SMDR sempat menembus support 2230 ya, tapi di sesi kedua dia berhasil menguat lagi dan close di harga 2300. Nah, ini kalau misalkan dia besok menguat lagi, kalau mau teman-teman mau ambil posisi, kalau dia berhasil menembus 2350 ya. Sorry. 2400. Nah, kalau berhasil menembus 2400 ini akan sangat bagus ya. Apalagi kalau bisa menembus EMA 100-nya yaitu di 2380. Sorry, 2480. Oke, kita lanjut ya ke saham berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman masih hold saham-saham ini. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ASI. Sorry ini trading view-nya agak lambat ya. Nah, untuk ASI hari ini juga menguat 1,18% ya, kembali menguat di support 6.350. Ini boleh diperhatikan kalau dia sudah mulai naik di atas harga 6.525. Nah, kalau di atas 6525 dia kuat, mudah-mudahan bisa kembali lagi nih ke atas EMA 100 yaitu di 6700. Ini juga boleh dipantau kalau teman-teman suka saham ASI. Berikutnya adalah COBEX. Nah, ini COBEX kemarin udah kita bahas. Hari ini dia sempat menguat sampai dengan kalau nggak salah sekitar 6% ya. Oh, 5,8% ya. Nah, sempat menguat 5,8%, tapi di bawah turun dan close di harga 420 dengan menguat 1,94%. Nah, ini masih boleh diperhatikan kalau dia besok lanjut ya, targetnya mungkin kalau nggak mau jauh-jauh, target 5% atau 6% masih oke. Mudah-mudahan bisa ke 456 dan 486. Selanjutnya adalah Indo. Indo juga hari ini menguat 15,45% ya setelah hampir 2 minggu lebih di sini. Kalau misalkan dari tanggal 23 September ya sudah hampir 1 bulan ya, 3 mingguan lah ya. 3 minggu dia turun terus dan hari ini kembali menguat. Kita lihat apakah besok lanjut ya menembus 132. Kalau dia bisa tembus 132 ini akan sangat bagus, apalagi bisa bertahan di atasnya. Selanjutnya adalah BBTN. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ya, BBTN beberapa kali menyentuh support 1450. Nah, hari ini dia menguat 0,68%. Nih, apakah kalau misalkan dia besok lanjut, nih teman-teman silahkan kalau mau ambil posisi, targetnya jangan jauh-jauh dulu, mungkin di 1520 dulu. Ini juga masih oke untuk diperhatikan kalau mau ambil posisi. Mungkin targetnya dia nggak akan bergerak jauh, mungkin dia sampai dengan 1515 atau 1520 dulu. Selanjutnya adalah Homi. Homi hari ini menguat 8,13%. Nah, untuk Homi biasanya kalau sudah mantul di support biasanya suka ada lanjutan. Ini boleh diperhatikan di perdagangan besok kalau dia lanjut ya mudah-mudahan bisa tembus 476-nya.
Saham berikutnya yaitu ABA. ABA juga berhasil menguat ya di support 177 dan hari ini kembali menguat lagi 4,86%. Masih boleh dipantau kalau dia lanjut lagi. Kalau dia bisa close di atas 204 akan sangat bagus ya, tapi kalau misalkan cuma sampai 204 diturun lagi ya sebaiknya teman-teman yang sudah beli boleh take profit dulu, tapi kalau masih mau hold juga nggak apa-apa selama dia masih bertahan di atas 177 yaitu supportnya untuk saat ini. Selanjutnya adalah BRMS. BRMS luar biasa hari ini ya. Dia menguat 13,55% ya. Dia menguat 13,55%, close di harga 176. Nah, ini bagus sekali. Kita lihat apakah untuk BRMS akan lanjut naik atau justru malah akan koreksi. Kalau misalkan dia terkoreksi ya menembus 172 ya mungkin teman-teman boleh TP dulu untuk trading satu hari kemarin. Tapi kalau nyatanya dia lanjut, mudah-mudahan bisa bertahan di atas 182 ya. Mudah-mudahan juga bisa menembus EMA 100-nya, jadi trennya akan berubah lagi. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu MMLP. Nah, ini juga kurang liquid ya tapi nggak apa-apa teman-teman kalau tertarik dengan saham ini. Kalau misalkan dia lanjut, perhatikan aja kadang-kadang kalau sudah jalan dia suka kencang, tapi jangan lupa take profit juga untuk MMLP. Mungkin targetnya kalau nggak mau jauh-jauh di 488 atau 498 juga boleh. Pastikan aja dia bisa break high-nya hari ini yaitu di 480. Kalau bisa tembus ke paling nggak ke 498 ini masih oke. Jadi dipantau aja. Saham berikutnya yaitu PRDA. PRDA juga kembali menguat ya. Kembali menguat 4,43%. Nah, ini support saat ini ada di harga 5.000. Mudah-mudahan support kuat. Targetnya kalau dilanjut mudah-mudahan bisa ke 5.500. Jadi ini juga boleh dipantau pergerakannya. Dan saham berikutnya yaitu INDF. Nah, INDF ini terlihat sekali ya. Ini supportnya cukup kuat nih di 6.025. Apakah INDF akan lanjut naik atau dia akan koreksi lagi menuju 6.225? Nah, tapi kalau misalkan dia lanjut menembus resisten yang cukup kuat ini di 6.150, mudah-mudahan lanjut ya. Targetnya mungkin di 6.275 dulu ya untuk saat ini. Ini juga kalau teman-teman tertarik dengan INDF juga boleh karena sedang berada di area supportnya yaitu di atas 6.025. Berikutnya adalah SMGR. SMGR setelah 3 hari sebelumnya ini koreksi terus, hari ini kembali menguat 4,17%. Nah, ini boleh diperhatikan kalau dia lanjut lagi menembus 7.500 dan 7.525. Mudah-mudahan bisa jadi strong uptrend lagi naik ke atas ya. Apakah dia mau bikin pola lanjutan naik lagi, tapi kalau dia koreksi atau dia mau sideways dulu ya tunggu aja, lebih baik tunggu dia breakout kuat close di atas 7525. Saham berikutnya yaitu BP. Nah, BP juga udah mental-mentul ya istilahnya di atas support 133. Apakah besok lanjut? Hari ini BP close di harga 143 ya. Kalau lanjut mudah-mudahan bisa menembus harga 155. Kalau bisa tembus 155 ini akan sangat bagus. Atau close di 166. Nah, ini makin menarik untuk BP. Tapi mungkin kalau dia mau naik terbatas juga masih oke ya, pelan-pelan aja, jangan ngebut-ngebut dulu. Berikutnya adalah Mari. Nah, Mari ikut ABA. Hari ini juga naik 11,71%. Nah, Mari agak kencang. Nah, kalau misalkan dia lanjut, pastikan kalau teman-teman yang belum punya, pastikan dia breakout dulu 127, targetnya 136 dulu untuk saat ini. Dan saham yang terakhir yaitu DRMA. DRMA hari ini menguat 1,57%. Nah, ini kalau lanjut targetnya adalah di EMA 100-nya dulu di 670. Syukur-syukur bisa close di atasnya, paling nggak di 680 atau 675. Nah, ini mudah-mudahan tercapai. Untuk DRMA sudah lama agak turun nih, sudah cukup beberapa bulan ya, hampir 2 bulanan mungkin.
Pantau aja kalau dia kembali menguat, mudah-mudahan bisa kasih profit buat teman-teman semua. Oke, mungkin segitu dulu untuk video hari ini. Memang sedikit masih banyak saham-saham yang koreksi ya, dan juga beberapa saham-saham yang masih sideways. Jadi mudah-mudahan video ini membantu mencarikan pilihan-pilihan apa saham yang kira-kira masih ada potensi besok. Jadi dipantau aja. Kalau teman-teman sudah pernah profit dari salah satu saham yang kita bahas hari ini, mungkin dicatat aja, boleh. Mungkin segitu dulu untuk video hari ini. Semoga besok kita trading dengan bahagia lagi dengan IHSG yang menghijau. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.